Pada gambar berikut, sebuah balok meluncur di sepanjang lintasan dari titik A ke titik B. Jadi titik A-nya di sini ya, titik B-nya itu berada di sini. Ini jauh nih titik B-nya. Titik A. Pada awalnya lintasan tanpa gesekan hingga balok mencapai lintasan yang sejajar dengan titik B. Berarti dia dari sini jalan terus sampai ke sini sejajar titik B di sini ya. Nah. Kemudian gaya gesekan menghentikan balok pada jarak D. Ini jarak D-nya ya. D. Jika kecepatan awal balok 12 meter per sekon, berarti di sini maksudnya V-nya 12 meter per sekon. Pertanyaannya itu beda ketinggian antara titik A dan titik B 1,1 meter. Nih dari sini ke sini hanya 1,1 meter. Dengan nilai koefisien gesek mu-nya dan mu k 0,5. Jadi di sini nilai gesekan nih. Mu-nya 0,5. Mu k-nya. Tentukan D-nya ini berapa? Oke. Di sini kan dia berhenti nih. Berarti ini V-nya sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada V juga. Cuman V di sini kita tidak tahu berapa. Saya anggap ini V2 ya. Ini V1. Nah, ini V3-nya. V3-nya itu 0. Cara mencari V2 itu pakai hukum kekalahan energi mekanik, di mana EM1 sama dengan EM2. Berarti nanti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 itu berarti di sini hanya 0. H1-nya sama dengan 0. Di sini adalah H2-nya 1,1 meter. Jadi acuannya itu yang ini. Ini dasar acuan. Nah, titik acuannya itu di A. Berarti H1-nya itu 0. Jadi nanti ini M kali G kalikan H1 ditambah setengah M kalikan V1 kuadrat sama dengan M kali G kalikan H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Kita cari dulu V2-nya berapa ini. Berarti kan nanti ini 0 ya. Ini 0 tambah setengah M kali V1 kuadrat 12 kuadrat sama dengan M itu saja M, G-nya pakai 10, H2-nya itu berarti 1,1 ditambah setengah M dikalikan V2 kuadrat ya. Berarti kan ini setengah M kalikan 144. Berarti ini 72 M ya. Ini berarti 11 M ditambah setengah M V2 kuadrat ya. Pindah ruas berarti 72 kurangi 11. Ini ada M nya ya. 72 M dikurangi 11 M sama dengan setengah M V2 kuadrat. Berarti ini 61 ya. Setengah M V2 kuadrat. Nah, ini coret. M nya coret. Berarti kan nanti ini kali silang. 61 kali 2 sama dengan V2 kuadrat. Berarti ini 122 sama dengan V2 kuadrat. Biarin aja dulu nih. Kemudian di sini ini saya gambarkan yang lurus nih ya. Yang dia ketika dia di bidang datar. Dia ketika dia bidang datar ini. Nah, di sini ada V2 kuadratnya itu sama dengan 122 meter per sekon tuh ya. Nah, di sini ada V3 kuadratnya sama dengan 0 meter per sekon. Karena kan dia diam, berhenti. Kenapa dia meter kuadrat sekon kuadrat? Karena ini V kuadrat ya. Di sini D-nya. Nah, gesekannya. Di sini ada gesekan. Nah, G gesek itu berlawan arah dengan arah gerak. Ini F gesek. Ini normal. Sorry, normal. W berat. Ini normal. Nah, ini kalian cari dulu berapa nilai akselerasinya. Karena nanti kita akan gunakan rumus ini. Rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S-nya itu sama dengan D. Ini S-nya. VT-nya itu yang ini. V0-nya. V akhir. V0 adalah V awal. V awal itu yang ininya. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi V2 kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat.
ini V3 kuadrat sama dengan VT kuadrat. Kita cari dulu A nya ini berapa, akselerasinya berapa. Akselerasinya itu dari sigma F sama dengan M kalikan A. Berhubung ini tidak ada gaya lensel gaya gesek, berarti nanti ini min gaya geseknya, min F gesek. Kenapa min F gesek? Karena berlawan arah gerak, arah geraknya ke kanan ya kan, A nya ke kanan sementara dia ke kiri, jadi dia minus gitu, minus F gesek sama dengan M kalikan A. F gesek itu rumusnya adalah N kalikan mu M kalikan A. Berhubung ini N nya itu hanya sama W, seimbang nih, ke atas sama dengan ke bawah, N nya itu nanti sama dengan W, ini kan M kalikan G. Nah, berarti tinggal ganti nih, N nya sama dengan W, berarti nanti sama dengan M kalikan G juga. Berarti min M kalikan G kalikan mu sama dengan M kalikan A. M nya bisa coret kiri kanan, coret. G nya pakai yang 10 aja ya, 10 meter per second kuadrat dikalikan 0,5 sama dengan A. Berarti ini min 5 sama dengan A. Nah, baru masukkan ke sini, baru masukkan ke rumus ini nih. Nah, jadi ini emang agak panjang cara berpikirnya. Masukkan nih si A nya ke sini, kan VT kuadrat kan yang ini nih, berarti kan nanti V3 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 2 kalikan A kalikan D gitu ya. Nih, berarti kan ini 0 sama dengan 122 sama ditambah 2 dikalikan min 5 nih ya, A nya min 5 nih ya, kalikan D. Berarti kan ini 0 sama dengan 122 min 10 kalikan D. Pindah ruas, 10D sama dengan 122. Berarti D sama dengan 122 dibagi 10, berarti sama dengan 12,2 meter. Nah, ini dia jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah 12,2 meter. Jadi panjang sekali proses berpikirnya ya. Nah, semoga bisa diikuti ya, semoga bisa dimengerti juga. Yang penting ingat rumus-rumusnya itu nanti ada yang ini energi mekanik, kemudian ada yang namanya rumus sigma F sama dengan M kalikan A, kemudian pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, itu rumus GLBB. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa diikuti proses berpikir ini, penting sekali, agak ribet soalnya. Energi mekanik, dari energi mekanik itu berubah lagi ke hukum Newton, dari hukum Newton baru ke rumus GLBB. Jadi seperti itu ya. Oke, silakan dukung channel ini dengan cara bergabung. Klik tombol gabung, nanti bisa berlangganan. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya.